Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vernika Pascalia Snambela, NPM 190810183. Video ini dibuat untuk penilaian UTS pengenalan pola. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan review jurnal pengenalan tulisan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, untuk tentang jurnalnya sendiri, judulnya adalah Perancangan Aplikasi Pengenalan Pola Huruf Aksara Batak Toba dengan menerapkan metode Direction Feature Extraction atau DFE. Penulisnya adalah Jonathan Sitorus dan diterbitkan pada tahun 2015. Nah, latar belakangnya adalah salah satu aksara yang ada di Indonesia adalah aksara Batak Toba. Aksara ini sudah cukup jarang digunakan terutama bagi generasi muda sekarang. Oleh sebab itu, generasi muda terutama suku Batak Toba perlu mengenali dan memahami aksara ini agar tetap terjaga dengan baik. Oleh sebab itu, diciptakan suatu aplikasi yang dapat mengenali aksara tersebut. Nah, tujuan dibuat aplikasi ini adalah untuk mempermudah pembelajaran aksara Batak Toba. Diciptakan suatu aplikasi yang dapat mengenali pola aksara tersebut sehingga dapat dikenali dan dibaca dengan huruf Latin yang biasa digunakan. Nah, oleh sebab untuk itu input yang akan dimasukkan adalah gambar dari aksara, maka outputnya adalah huruf Latin yang biasa kita gunakan. Nah, metode penelitiannya adalah seperti yang sudah disebutkan di judulnya, Direction Feature Extraction atau DFE. DFE ini sendiri adalah pencarian nilai feature berdasarkan label arah dari sebuah pixel. Pada metode ini, di setiap pixel foreground pada gambar memiliki arah sendiri, di mana arah yang digunakan terdiri dari 4 arah. Lalu masing-masing arahnya diberi nilai atau label yang berbeda-beda. Yang pertama, ada vertikal berbentuk seperti ini, diberi nilai 2. Lalu diagonal kanan berbentuk seperti ini, diberi nilai 3. Lalu horizontal berbentuk seperti ini, horizontal, diberi nilai 4. Lalu ada diagonal kiri bentuknya seperti ini, diberi nilai 5. Langkah dalam penerapan DFE ini yaitu yang pertama, lakukan pelabelan terhadap data citra yang bukan background sesuai label yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yang kedua, setelah dilakukan pelabelan terhadap data citra, maka dilakukan perhitungan nilai statistik untuk setiap kode arah dengan rumus KN sama dengan jumlah pixel dengan kode N per ukuran matriks yang digunakan. Lalu untuk preprocessingnya, yang pertama, setelah gambar diambil, gambar dibuat dalam format JPEG atau BMP. Nah, dalam aplikasi ini hanya menerima format JPEG dan BMP saja. Lalu yang kedua, gambar dilakukan binarisasi, yaitu hanya memiliki dua derajat kebuan atau 1 dan 0. Melakukan thinning pada citra untuk mengurangi bagian yang tidak perlu. Lalu melakukan normalisasi untuk mengurangi resolusi gambar dan meningkatkan akurasinya. Kemudian ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini merupakan suatu pengambilan ciri dari sebuah bentuk yang nantinya nilai yang didapat akan dianalisis. Pencarian ciri dari setiap karakter dilakukan dengan cara penentuan arah garis dari setiap dari pixel foreground yang ada dalam citra karakter, kemudian mengubahnya menjadi nilai vektor. Nah, untuk aksaranya sendiri ini memiliki bunyi A, ini ba, dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan bahwa ada rumus ketika kita mendapatkan hasil ini, maka outputnya adalah ini. Begitu juga dengan seterusnya. Contoh data yang akan diuji adalah data ini. Memiliki gambar seperti ini. Gambar tersebut merupakan subpola huruf aksara Batak Toba yang berukuran 29 x 29
Hasil pemetaan citra digital dalam bentuk matriks ini kemudian dibagi menjadi beberapa bagian bentuk matriks 8x8. Kalau dihitung ini akan 8x8. Dari hasil bentuk matriks akan dilakukan inisialisasi bobot nilai awal untuk setiap matriks dengan menggunakan huruf Fx sama dengan F sigma xi kali wi. Nah, akan dilakukan perhitungan F1, F2, F8 dan seterusnya. Selanjutnya dicari besar faktor skala yang akan digunakan dalam pengenalan karakter dengan menggunakan huruf, yaitu beta sama dengan 0,7 kali P1 per N. Selanjutnya akan ditentukan arah vektor untuk masing-masing bobot nilai awal matriks berdasarkan output yang diinginkan. Misalnya, ditentukan outputnya adalah 0 dan di atas 0. Maka hasil penentuan arah vektor untuk masing-masing terlihat seperti gambar berikut. Nah, langkah terakhir yang dilakukan adalah akan dihitung nilai output dari pembentukan arah vektor dengan rumus, yaitu rumus yang seperti ini, beta kali F1 tambah F2 per jumlah data. Misalnya dari data yang ini akan didapat hasil yaitu 4,88708,567. Nah, dari data yang sudah kita sebutkan tadi, kita akan mencari nilai VJ yang sesuai dengan perhitungan yang kita dapat sebelumnya, yaitu 4,887 sekian. Nah, yang paling sesuai adalah nilai VJ dengan huruf aksara J. Maka output yang akan kita dapat dari contoh yang tadi adalah J. Nah, sekian review jurnal yang saya lakukan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.